Emil Audero dipastikan out dari pertandingan round keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi sama lawan Irak. Ini jelas kerugian besar bagi timnas Indonesia. Karena apa ya? Karena ya jujur ya, di antara kiper-kiper timnas saat ini yang available, kalau kita secara ranking, ini kualitas Emil Audero emang di atas kiper-kiper yang lainnya. Mau dibandingin sama Marten Paes, Mas Emil Audero rankingnya di atas Marten Paes. Mau dibandingin sama yang lain, Nadeo, Agrawinata, Reza, ini ya masih, lagi sama kiper-kiper yang DBR Super League ya. Antara Emil sama kiper yang kayak Nadeo sama Hernando Ari, ini kualitasnya masih jauh lah ya kan. Bagi untuk pertandingan setinggi intensitasnya, setinggi prestasinya nanti di round keempat yang tinggal beberapa hari lagi nih kick-off-nya nih. Bukannya nggak bagus, tapi ya dari segi kualitas emang jomplang antara Emil sama kiper-kiper lainnya. Jam terbang emang udah nggak bohong juga ya kan. Emil udah mendunia kelasnya ya kan. Sementara yang lain masih ya kayak yang mendekati si Marten Paes lah ya. Untuk yang lainnya masih butuh kerja ekstra keras untuk menyamai kualitas dari Emil Audero. Nah, menariknya nih, kira-kira siapa nih yang cocok untuk menggantikan peran dari Emil Audero ya kan? Kalau pasti banyak yang bilang ya Marten Paes lah yang harusnya menggantikan Emil Audero. Ada berapa kendala? Iya. Salah satunya Marten Paes ini pasca cedera, dia belum dapat menit bermain lagi bersama klubnya nih. Tapi peluang Marten Paes untuk turun ini ada nanti nih. Hari Minggu timnya FC Dallas bakal bertanding lawan LA Galaxy di MLS ya kan, Major League Soccer ya kan, Liga Amerika Serikat nih. Kalau Marten Paes turun ini bisa jadi pemanasan yang bagus nih sebelum nanti dia terbang ke Arab Saudi untuk bergabung sama pemain timnas lainnya. Gue sih berharap Marten Paes main ya, biar kita bisa ngeliat nih sejauh apa nih perkembangan kepulihan dari cederanya, apa udah fit 100% atau belum ya kan. Kalau bermain kan kelihatan tuh, kalau masih dalam latihan belum terlalu kelihatan ya kan. Kalau ada yang bilang ya Nadeo lagi bagus ini, lagi on fire-nya nih di mana, di klubnya di Borneo Samarinda, dari 6 match belum kalah dan kebobolannya kalau nggak salah baru 3 ya. Itu jelas catatan yang sangat apik, yang sangat luar biasa banget, yang sangat bagus, yang sangat mengesankan tentunya bagi pelatih coach Patrick Kluivert ya kan. Kalau kita lihat wawancara Patrick Kluivert bersama di akun YouTube-nya timnas ini, Patrick Kluivert juga mengapresiasi loh performa dari Nadeo. Tapi menurut gue ya, untuk pertandingan setinggi intensitasnya, presternya nanti Arab Saudi sama Irak di round keempat, ini jelas kita butuh kiper ya yang lebih dari Nadeo kualitasnya kan. Nadeo udah bagus nih untuk ukuran Indonesia, tapi kita butuh yang lebih dari itu ya. Yang saat ini tersedia adalah Marten Paes. Tinggal kita lihat nanti di Marten Paes nih, apakah udah oke fisiknya, level fitnessnya pas nanti hari H pertandingan tanggal 9 dini hari waktu Indonesia. Kalau udah oke ya, tentu Marten Paes pasti dijadiin kiper utama. Ya karena kalau kita mau berkaca yang lain ya, pengalaman udah kan lawan Irak, Hernando sama Nadeo udah ngerasain tuh, kalau nggak salah masing-masing ya kalah dua-duanya. Yang kalah 3-1 sama kalah 5-1 ya kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau gue salah. Berapa skor kira-kira tuh dan siapa yang main ya kan? Itu juga ya digambar sama Marten Paes pengalaman dengan bermain sama tim-tim Timur Tengah, ini tampil kokoh ya Arab Saudi. Marten Paes di kandang Arab di round ketiga seri satu sama dan gagalin satu penalti dari Arab Saudi. Di kandang Indonesia di GBK justru clean sheet, nggak kebobolan 1 gol pun dan itu menang 2-0 deras. Kalau di catatan statistik ini ya udah kelihatan kan Marten Paes lebih unggul dibanding kiper-kiper lainnya di luar Emil Audero. Jadi sih kita tentunya sama-sama berharap semoga nanti Marten Paes pas hari H benar-benar fit 100%. Nih kita nggak ngelihat dia udah lama nggak bermain di level klubnya, iya karena cedera, tapi kita sih berharap dia level fitnya, terus juga kesembuhan tingkat kesembuhan cederanya mudah-mudahan benar-benar udah 100% nanti pas lawan Arab Saudi dan Irak, biar dia bisa diturunin. Itu untuk kiper ya kan. Nah, menariknya nih, kita juga patut was-was juga nih sama pemain lainnya yang masih bermain di Eropa. Karena apa? Karena kalau kita lihat intensitas pertandingannya ya, pemain-pemain timnas yang main di Eropa ini emang udah mulai naik nih.
intensitinya nih sama pressure-nya nih. Apalagi pemain yang main di Liga Eropa juga kan, di Europa League kayak Dean James sama Calvin Verdong nih pasti tingkat kelelahannya jauh lebih lelah dibandingin pemain yang lainnya nggak main di Liga Eropa nih, ataupun di UCL ataupun di Conference League ya kan. Ini pasti tingkat lelahnya jauh lebih melelahkan, dan ini berpotensi ya, kita bukan ngedoain ini, tapi ini berpotensi. Nama sepak bola kan tentu kita berharap jangan berpotensi ya, kayak cedera ringan bisa dialami aja nih sama Dean James sama Calvin Verdong yang emang ya intens bermainnya nih, sengaja dalam seminggu terakhir menjelang nanti dia terbang ke Arab Saudi ya kan. Dean James dalam seminggu bakal main 3 kali, terakhir nanti lawan di Liga Belanda. Calvin Verdong pun begitu, nanti bakal main juga di Liga Prancis dulu baru terbang ke Arab Saudi. Ini jelas kita doainnya bersama, semoga ya nggak ada lagi main timnas yang cedera menjelang nanti pertandingan Arab Saudi sama Irak. Karena ya kalau kita lihat dari apa ya, dari segi fatigueness tuh apa ya, tingkat kecapean atau kelelahan ya, ini para pemain kita yang bermain di Eropa tingkat kelelahannya ini emang sangat-sangat luar biasa banget ya. Apalagi tadi gue bilang di awal kan, pemain yang main di Liga Eropa ataupun di UCL kalau ada, dan Conference League, ini menjadi suatu apa ya, suatu catatan nih, menjadi suatu kekhawatiran bagi kita. Kelelahan para pemain timnas Indonesia ini bisa berpotensi menjadi misalnya kram ataupun cedera otot kayak Emil ya. Semoga nggak terjadi lagi ya. Kita udah kehilangan besar banget ya Emil Audero yang lagi on fire-nya, secara kualitas juga bagus banget, udah levelnya udah top banget, udah level dunia. Semoga kita nggak kehilangan pemain lagi nih untuk menghadapi Arab Saudi sama lawan Irak. Kalau kita full tim nanti di luar Emil Audero ya, gue sih optimis ya, biarpun optimisme gue di bawah 50% ya, 45% lah Indonesia bisa memenangkan pertandingan lawan Arab Saudi. Kesampingkan faktor-faktor lain tuh, kayak non teknis kesampingkan, udah kita fokus saja sama pertandingan. Tim Indonesia sekarang udah punya kualitas, sangat mumpuni untuk bersaing di round keempat untuk merebut satu tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Dan gue yakin Indonesia pasti bisa, penting stay fokus dan ikuti apa instruksi dari tim pelatihan dari Patrick Kluivert nanti di atas lapangan ya kan. Gue yakin udah pasti diikutin lah, di match-match sebelumnya udah kelihatan banget ya kan. Dan semoga sih ini lawan nanti Arab Saudi kita bisa menang, karena kalau menang Arab Saudi lawan Irak kita jadi lebih enteng langkah kita nih. Kalau lawan Arab Saudi gagal menang, aduh, pas lawan Irak tekanan jauh lebih berat. Tentu kita berdoa bersama, semoga Indonesia dan Arab Saudi bisa menang 1-0 aja udah alhamdulillah, dan lawan Irak juga menang 1-0 aja udah alhamdulillah tuh. Modal 2 gol dan clean sheet udah cukup bagi Indonesia untuk merebut satu tiket ke Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada kalau nggak salah ya. Itu masih ya itulah pokoknya ya. Dan thank you nih udah nonton channel YouTube gua Irwan Chan di Pundit Abangan, konten Pundit Abangan. Jangan bosan-bosan untuk support perkembangan channel YouTube gue biar gue makin semangat ya bikin kontennya, dengan cara nontonin, like, subscribe, share, dan komen. Thank you sekali lagi yang udah gak bosan-bosan untuk nontonin konten-konten gue. Dan pasti mah dukung terus misi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Yakin bisa? Yakin lah, pasti bisa. Dan peluang itu semakin dekat, dan dikit itu tinggal berapa jengkal lagi, cuma tinggal 180 menit bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tentunya kita sebagai supporter jangan bosan-bosan untuk dukung, support, dan doain yang terbaik bagi timnas Indonesia. Yang terbaik apa saat ini? Yang terbaik adalah menang lawan Arab Saudi dan menang lawan Irak. Thank you. Salam olah bola.